Shalom untuk kita sekalian. Kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan dan kita awali dengan doa. Mari berdoa. Ya Tuhan di sorga, kami rindu untuk belajar firman-Mu saat ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diterangi, dan kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Bersama dengan kami dalam perenungan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian, dan ini juga merupakan tindakan, merupakan aktivitas kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu berdoa. Namun timbul pertanyaan, mengapa harus senantiasa berdoa? Mengapa kita harus melakukan ini terus-menerus di dalam kehidupan sebagai orang percaya? Allah mendengar akan doamu. Sekalipun engkau tidak melihat secara langsung hasilnya, ketahuilah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan tahu setiap kata-kata yang kita ucapkan kepadanya. Doa kita sangat penting baginya, dan Dia akan menjawab pada waktu yang tepat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Di dalam ayat ini ada kata mengabulkan, ada frase atau kalimat singkat. Mengabulkan apa saja yang kita minta. Ini bukan janji bahwa semua permintaan akan dikabulkan tanpa syarat. Bukankah kita sering meminta kepada Tuhan, dan memang tidak selamanya apa yang kita mintakan di dalam kerinduan kita sebagai manusia, sebagai orang yang berdosa, tidak selamanya apa yang kita rindukan itu terkabulkan. Dan benarlah, di dalam penjelasan ayat ini bukan janji bahwa semua permintaan kita akan dikabulkan tanpa syarat, melainkan doa yang dipanjatkan sesuai dengan kehendak Allah. Allah menjawab doa yang selaras, yang sejalan dengan rencana dan kehendaknya. Allah rindu untuk mengabulkan doa, permintaan kita, tetapi itu harus sesuai atau sejalan dengan kehendak Allah. Kemudian di sana dalam ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana kita telah memperolehnya. Ini menunjukkan akan sebuah kepastian iman, bukan sekedar sebuah harapan. Sekalipun jawaban doa belum terlihat secara nyata, orang percaya yakin bahwa Allah sudah bekerja. Allah telah mendengar akan setiap ucapan kerinduan kita, dan Allah akan selalu melihat ini. Allah akan bekerja untuk setiap kerinduan kita sesuai dengan kehendaknya, dan membutuhkan sambutan iman yang aktif. Doa bukan usaha untuk memaksa Allah, tetapi ini adalah sebuah tindakan iman yang percaya bahwa penuh pada kasih dan kebijaksanaannya. Percaya bagaimana Allah itu lebih mengetahui, lebih berhikmat dari kita, dan kita percayakan itu kepadanya. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati, halaman 87, ketika Yesus masih berada di atas dunia ini, diajarnya kepada muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya jaminan kepada mereka bahwa permohonan,
permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang diberikan kepada kita. Allah memiliki kerinduan yang sangat besar untuk terus mengabulkan, untuk terus memberikan jawaban, memberikan jaminan terhadap permohonan-permohonan kita. Engkau akan dapat jawaban. Di dalam doa selalu ada jawaban. Allah berjanji akan menjawab doa-doa kita. Di saat kita mencari Dia dengan kesungguhan hati, sekalipun jawabannya tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, kita dapat percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam ayat ini, dalam sebuah kata kerja, ini kata minta, cari, dan ketuk ini sebuah atau kata kerja yang sifatnya terus-menerus. Artinya teruslah meminta, teruslah mencari, teruslah mengetok. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa ini harus terus-menerus. Ini harus dilakukan dengan sabar, dengan penuh keyakinan dan terus-menerus. Mintalah, ini adalah sebuah kata kerja yang menyatakan ketergantungan kita kepada Allah. Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sesuatu. Dan kita meminta kepada Tuhan sebagai sumber pemberi yang terbaik. Kemudian carilah. Menunjukkan usaha aktif untuk menemukan kehendak Allah. Ya, kita kalau kehilangan sesuatu, barang di rumah, apa yang kita lakukan? Kita akan terus mencari sampai kita boleh mendapatkan barang yang kita cari. Nah, kata carilah ini sebuah usaha aktif dan terus-menerus dilakukan sampai kita boleh mendapatkan atau menemukan apa yang menjadi kerinduan kita. Kemudian ketoklah, ya. Ketoklah menggambarkan sebuah kegigihan dan harapan akan respon Allah. Biasanya orang yang mengetuk pintu dari satu rumah, dia punya kerinduan agar kalau boleh tuan rumah akan membukakan pintu. Sebelum tuan rumah membuka pintu, dia akan terus mengetok sehingga itu akan terdengar dan Tuhan akan membukakan pintu. Menggambarkan sebuah kegigihan dan harapan akan respon Allah. Setiap perintah yang disertai janji akan diberikan, akan mendapat, kemudian akan dibukakan. Mintalah akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di dalam buku yang sama, Kebahagiaan Sejati halaman 90. Jika hati kita berpaling kepada kejahatan, jika kita bergantung kepada sesuatu dosa yang kita tahu, maka Tuhan tidak akan mendengar kita. Tetapi doa orang yang menyesal dan bertobat dan hancur hati akan selalu diterima. Jika semua yang diketahui salah telah diluruskan, barulah kita boleh percaya bahwa Allah akan menjawab segala permohonan kita. Jika kita tidak akan pernah memujikan jika kita tidak akan pernah memujikan kita supaya berkenan di hadapan Allah, hanya kebajikan Yesus yang menyelamatkan kita. Darahnya yang akan menyucikan kita. Namun demikian kita mempunyai satu pekerjaan untuk memenuhi syarat-syarat penerimaan. Nasihat di dalam buku ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita bahwa kita akan selalu berjalan dengan Tuhan, meninggalkan
akan setiap dosa kejahatan yang dengan sengaja kita lakukan, dan di saat yang sama, dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa kita. Allah ingin untuk memberkati kita. Di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Allah yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Allah memiliki kerinduan untuk terus memberkati kita. Di dalam doa kita datang kepadanya. Terpujilah Allah. Ini Rasul Paulus memulai akan suratnya kepada orang-orang percaya. Dia katakan, terpujilah Allah. Menunjukkan sikap penyembahan dan syukur atas bagaimana kasih Allah, bukan oleh karena keadaan yang terjadi, tetapi oleh karena siapa Allah itu. Rasul Paulus selalu memulai akan suratnya dengan pujian, dengan syukur, dengan penyembahan kepada Tuhan. Di saat yang sama, di dalam doa, itu akan dilakukan dan segala berkat yang Allah akan karuniakan. Doa akan membuat Allah itu semakin berbahagia untuk umat-umatnya. Doamu sangat spesial bagi Tuhan. Dia senang saat kita berbicara kepadanya. Seperti orang tua yang senang mendengar apa yang disampaikan anak-anaknya. Doa yang jujur darimu akan membuat dia bahagia. Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Ini bukti firman Tuhan bahwa Allah sangat senang dengan doa-doa orang yang percaya. Kemudian di dalam doa, sampaikan kekhawatiranmu kepada Allah. Dalam doa engkau dapat mengatasi segala khawatir dan rasa bebanmu kepada Tuhan. Dia sangat peduli dan siap untuk memikul akan setiap bebanmu dan membawa kedamaian di dalam hatimu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau ini menjadi kerinduan kita, kita harus senantiasa menyampaikan itu di dalam doa. Mengapa kita perlu untuk senantiasa berdoa? Oleh karena Allah rindu untuk mendengar akan setiap doa kita, dan Allah rindu untuk terus memberkati akan kehidupan kita. Kita akan tetap berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa dan menerima berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh dikuatkan lagi. Bagaimana kami senantiasa harus menyampaikan akan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami semakin menyadari bahwa Allah memiliki kerinduan bagi umat-umatnya. Allah rindu untuk memberkati. Allah rindu untuk mendengar setiap keluh kesah. Allah rindu untuk selalu menuntun kepada umat-umatnya ketika umat-umatnya datang untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Biarlah nasihat firman-Mu ini akan menjadi berkat dalam hidup kami senantiasa, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.